Halo semua, perkenalkan nama aku Askanidya Estiantias dengan nomor MPM 220602890. Dan pada tutorial kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana membuat data employee secara manual dan dengan import master data pada ODSL. Jadi pertama-tama, aku akan menunjukkan bagaimana membuat data employee secara manual. Pertama, kita akan login terlebih dahulu dengan akun Odoo dan kita harus perlu juga memastikan bahwa database yang digunakan itu tidak memiliki data demo dari Odoo. Nah, sebelum kita memulai mengolah data karyawan kita perlu membuat sebuah company terlebih dahulu. Kita dapat mengakses bagian company dengan pergi ke halaman settings, buka menu user and companies, pada navigation bar, dan klik companies untuk melihat daftar company kita. Nah, secara default, Odoo akan membuat company secara otomatis dengan nama My Company. Namun, kita juga bisa membuat company baru dengan menekan tombol next eh, ini dan mengisi data company. Namun, jika tidak ingin membuat company baru, kita dapat menggunakan company yang ada dan memodifikasinya dengan klik company tersebut yang ingin diubah dan isi dengan data baru. Nah, pada tutorial ini saya akan modifikasi company yang sudah ada dan yang saya gunakan. Nah, untuk company tersebut adalah My Company di sini. Lalu saya akan klik company tersebut. Lalu saya akan mengubah nama perusahaan menjadi PT kita, mengubah currency jadi IDR, dan menambahkan alamatnya yaitu Jalan Pisang 100, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Nah, kemudian baru kita dapat membuat data employee pada halaman employee. Nah, sebelum kita dapat membuatnya, atau mengisi field yang ada di dalam detail data employee, kita perlu membuat data user, departemen, dan job position terlebih dahulu. Karena ketiga data tersebut akan di-assign ke dalam employee. Maka dari itu, sebelum kita membuat employee-nya, kita perlu membuat tiga data baru. Tiga data tersebut terlebih dahulu. Terdapat dua cara untuk membuatnya. Pertama, kita dapat membuat secara manual dengan menekan tombol new pada masing-masing halaman data tersebut berada dan mengisi informasi yang diperlukan. Jadi kita klik tombol new. Caranya itu mirip seperti cara kita tadi kalau misalnya ingin membuat company baru. Nah, cara kedua itu menggunakan namanya itu inline creation. Jadi kita hanya perlu mengetik nama dari data yang ingin kita buat, lalu kita dapat pilih opsi create and edit untuk secara otomatis membuat data tersebut. Jadi, kalau misalnya manual kita pergi ke halaman di mana data tersebut berada, nah kalau misalnya inline creation, kita langsung buatnya pada halaman ketika kita membuat data employee. Nah, untuk urutan dari membuatan data secara manual, pertama kita akan membuat data departemen terlebih dahulu. Jadi kita buka halaman employee, pilih menu departemen ini, dan kita akan tekan tombol new. Tombol new yang seperti ini. Lalu kita akan isi field nama departemen dengan warehouse sesuai pembagian employee pada skenario PT kita. Mungkin untuk latar belakang PT uh, apa employee yang saya dapatkan pada skenario PT kita adalah namanya itu Wiryawan, dia itu dari departemen warehouse dan memiliki job position kepala seksi warehouse WIP. Jadi setelah kita buat warehouse, kemudian kita akan buat job position. Nah, kita akan buka halaman job position, pilih menu configuration di sini, lalu pada bagian document kita akan pilih submenu job position. Lalu kita akan tekan tombol new seperti tadi, dan isi file job position dengan kepala seksi warehouse WIP, yaitu job position dari Wiryawan. Nah, setelah itu kita dapat juga mengisi dengan departemennya. Nah, untuk posisi ini, mereka itu bagian dari departemen warehouse.
Nah, setelah itu kita dapat mengisi informasi yang lain sesuai ketentuan yang ada. Lalu baru kita membuat data user. Nah, untuk membuat data user, kita perlu ke halaman settings, pilih menu user dan company seperti uh, saat kita membuat company. Dan pada bagian tersebut tapi bedanya itu kita klik users. Nah, di halaman user kita dapat klik tombol new dan isi field nama dan email sesuai ketentuan. Jadi nama itu Wirawan dan email itu wirawan@gmail.com. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita membuat sebuah user, Odoo akan secara otomatis membuat employee baru. Dan employee tersebut akan terikat dengan data user. Nah, terakhir baru kita bisa membuat data employee. Nah, pertama kita akan buka employee, tekan tombol new, lalu isi semua field yang tersedia dengan ketentuan. Dan khusus untuk bagian dari departemen, job position, dan user, kita dapat mengisinya atau assign dengan data yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Nah, uh, uh, berikut adalah cara membuat data employee secara manual. Nah, selanjutnya adalah mengimpor master data. Nah, kalau misalnya jumlah karyawannya banyak, tentu akan memakan banyak waktu kalau misalnya kita membuat data tersebut satu persatu. Maka, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan impor master data agar lebih efisien. Nah, untuk melakukan impor master data, kita memerlukan sebuah master data. Jadi, berikut adalah link data dummy yang saya gunakan. Ini. Jadi, ini yang saya gunakan. Lalu, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan master data. Jadi, master data tersebut kita unduh dan kita hapus bagian yang berisi data yang telah kita gunakan untuk membuat data employee secara manual. Contohnya itu, pada bagian departemen, kita kan telah membuat database. Kita telah membuat data departemen warehouse. Nah, maka dari itu, setelah kita mengunduh file master data ini, kita perlu menghapus warehouse agar tidak ada konflik atau duplikat data. Nah, selanjutnya, perlu diperhatikan lagi bahwa data ini bersifat relational. Sehingga urutan itu sangatlah penting ketika kita mengimpor data. Jadi urutan yang pertama itu adalah kita mengimpor departemen, selanjutnya job position, lalu user, dan terakhir ada employee. Hal ini dilakukan karena pada bagian job position, mereka di-assign sebuah departemen. Maka dari itu departemen harus didahulukan pengimpornya. Dan pada pembuatan employee, terdapat field departemen, job position, dan user. Maka dari itu, ketiga itu harus didahulukan sebelum kita membuat data employee. Sebelum kita mengimpor data employee. Nah, namun untuk mengimpor semua data tersebut, cara yang dilakukan adalah sama. Jadi saya akan mulai dari impor master data departemen. Jadi, pertama kita akan mengakses data departemen dengan pergi ke halaman employee. Lalu kita akan klik menu departemen, dan di sini ada tulisan favorite. Kita akan pilih opsi import record. Nah, setelah import record, akan ada klik tombol upload file. Kita akan masuk ke halaman ini. Lalu kita upload file dan pilih file yang digunakan. Nah, saya menggunakan file yang bernama 01 departemen dalam bentuk Microsoft Excel. Kita klik open, lalu sebelum kita mengimpor, kita perlu tes dulu untuk validasi isi filenya. Apakah ada masalah, apakah bisa diimpor? Kalau misalnya filenya tidak merasa bisa diimpor, akan ada tulisan everything seems valid. Lalu kita akan klik impor untuk impor master data departemen tersebut. Berikut terdapat tampilan apabila master datanya berhasil diimpor. Bisa dilihat terdapat 7. Yang awalnya 2 jadi 7. Kita perlu lakukan hal yang sama untuk position, user, dan employee.
Jadi kita pergi ke halaman yang ada job position, buka favorite, klik import record, upload file Excel yang berisi data tersebut, lalu open. Selanjutnya, tes terlebih dahulu, tes validasi file dulu, dan import ketika sudah ada tulisan everything seems valid. Data untuk job position akan seperti ini. Bisa dilihat bahwa terdapat banyak job position. Selanjutnya, kita akan import master data user. Untuk master data user, kita pergi ke halaman settings, klik menu user and companies, lalu pilih opsi user. Kita akan klik favorite, pilih import record, kemudian upload file yang akan digunakan sebagai baseline data, dan klik tombol open untuk mengunggah. Selanjutnya, klik tombol tes untuk validasi isi file, dan jika sudah ada pesan seperti ini, kita akan klik tombol import. Berikut adalah tampilan apabila master data user berhasil diimport. Bisa dilihat semua datanya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, uh, ketika kita mengimpor user, Odoo akan secara otomatis membuat data employee. Maka dari itu, kita perlu menghapus semua data employee yang telah dibuat secara otomatis oleh Odoo sebelum mengimpor master data employee. Setelah sudah dihapus, baru kita bisa mengimpor master data employee. Jadi kita akan ke halaman employee, klik favorite, lalu kan import record. Kemudian kita akan klik tombol upload file dan pilih file yang akan digunakan. Kita lalu klik open. Selanjutnya, kalau misal filenya sudah ada, sudah masuk, kita klik tombol tes untuk validasi isi file. Lalu jika terdapat pesan everything is valid, baru kita akan klik import untuk mengimpor master data employee. Berikut adalah tampilan master data employee ketika berhasil diimport. Yeay! Kita telah berhasil membuat data pertemanan, job position, user, dan employee secara manual dan menggunakan import master data. Yeay! Nah, untuk gambaran di file aslinya, di fase di Odoo, jadi di sini itu bisa dilihat bahwa uh, kita kita klik favorit akan ada tulisan import record dan kita akan upload di sini. Ketika sudah upload, baru kita tes dan kalau sudah valid, maka kita akan langsung import. Jadi langkahnya itu akan sama untuk import data lainnya. Nah, sekian dari tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah membaca. Sampai jumpa di artikel selanjutnya.